Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Anggia, Evitarini, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Selma Salsabila, Tanti Apriliani Indah Islam, Amanda Wirdaningsih saya sendiri, Nur Syakiah, dan Ridwan Azmi ingin menampilkan hasil wawancara yang telah kami lakukan oleh klien lansia yang tinggal di Panti Jompo. Namun, sebelum kita menampilkan hasil wawancaranya, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai lansia. Nah, jadi lansia ini tuh merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres psikologis. Nah, lansia ini adalah seseorang yang telah berusia lebih dari 60 tahun dan tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, menurut Burnside dalam Nugroho, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada young old. Young old ini tuh berusia mulai dari 60 sampai 69 tahun. Lalu ada middle age old, itu dari umur 70 tahun sampai 79 tahun. Yang ketiga ada old, yaitu dari 80 sampai 89 tahun. Nah, yang terakhir itu ada very old, itu usianya 90 tahun ke atas. Baik, selanjutnya ada permasalahan pada lanjut usia. Yang pertama ada masalah ekonomi. Usia lanjut ditandai dengan penurunan produktivitas kerja, memasuki masa pensiun atau berhentinya pekerjaan utama. Di sisi lain, usia lanjut diharapkan pada berbagai kebutuhan yang semakin meningkat seperti kebutuhan makan makanan yang bergizi seimbang, BBM, pemeriksaan kesehatan secara rutin, kebutuhan sosial, dan rekreasi. Lansia yang memiliki pensiun, kondisi ekonominya lebih baik karena memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Lansia yang tidak memiliki pensiunan akan membawa kelompok lansia pada kondisi tergantung atau menjadi tanggungan anggota keluarga. Lalu yang selanjutnya, memasuki masa lanjut usia ditandai dengan berkurangnya kontak sosial, baik dengan anggota keluarga atau dengan masyarakat. Kurangnya kontak sosial dapat menimbulkan perasaan kesepian, terkadang muncul perilaku regresi seperti mudah menangis, mengurung diri, serta merengek-rengek jika bertemu dengan orang lain sehingga perilakunya kembali seperti anak kecil. Kemudian, di peningkatan usia lanjut akan diikuti dengan meningkatnya masalah kesehatan. Usia lanjut ditandai dengan penurunan fungsi fisik dan rentan terhadap penyakit. Kemudian ada masalah psikososial. Masalah psikososial ini adalah hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan keseimbangan, sehingga membawa lansia ke arah kerusakan atau kemerosotan yang progresif, terutama pada aspek psikologis yang mendadak, misalnya seperti bingung, panik, depresif, dan adaptif. Hal itu biasanya bersumber dari munculnya stresor psikososial yang paling berat seperti kematian pasangan hidup, kematian sanak saudara dekat, atau trauma psikis. Selanjutnya, penanganan yang dapat diberikan. Yang pertama, pendampingan medis teratur, yaitu memastikan lansia rutin memeriksakan kesehatan fisik dan mentalnya, termasuk konsultasi dengan dokter spesialis geriatri atau psikolog. Yang kedua, aktivitas fisik yang teratur, yaitu menyediakan kegiatan fisik ringan seperti senam lansia, berjalan-jalan, atau latihan pernapasan untuk meningkatkan kebugaran dan mood. Yang ketiga, dukungan sosial, yaitu mengajak lansia untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau komunitas yang sesuai agar mereka tidak merasa terisolasi. Yang keempat, manajemen stres, yaitu melakukan teknik relaksasi atau terapi untuk membantu mengatasi stres dan kecemasan. Yang kelima, perencanaan finansial, yaitu membantu lansia mengelola anggaran dan memanfaatkan program bantuan finansial jika diperlukan. Selanjutnya ada layanan BK yang dapat diberikan. Yang pertama, konseling individual, di mana konselor dapat melakukan sesi konseling pribadi untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan emosional lansia, serta membantu mereka mengatasi perasaan cemas atau sedih. Kedua, terapi kelompok, di mana membentuk kelompok konseling bagi lansia untuk berbagi pengalaman, saling mendukung, dan meningkatkan keterhubungan sosial.
Ketiga, pendidikan psikoedukasi, yaitu memberikan informasi kepada lansia tentang cara menghadapi perubahan dalam kehidupan mereka, seperti adaptasi terhadap penyakit atau kesendirian. Keempat, layanan konseling keluarga, yaitu melibatkan keluarga untuk meningkatkan dukungan dan pemahaman tentang cara mendampingi lansia secara emosional. Yang terakhir ada bimbingan spiritual. Bagi lansia yang memiliki kebutuhan religius, konseling spiritual dapat membantu meningkatkan ketenangan batin dan penerimaan diri terhadap perubahan dalam hidup. Hai, siang ini kami lagi ada di Rumah Lansia Bahagia dan posisinya ada di Cibubur. Bisa kalian lihat, ini dia tempatnya. Silakan. Setelah melakukan observasi di Panti Jompo Rumah Lansia Bahagia, kami berkesempatan bertemu dengan salah satu oma di sana, yaitu Oma Tuti Wahyudi. Oma Tuti berusia 79 tahun dan saat ini telah hidup sendiri setelah suaminya meninggal pada tahun 2008. Nah, menariknya, Oma Tuti dan almarhum suaminya dulu bekerja di Panti Jompo tersebut. Sebagai bagian dari kebijakan panti, para pekerja yang pernah mengabdi di sana dijamin masa tuanya dengan diberikan kesempatan untuk tinggal di panti. Namun, Oma Tuti memilih untuk tidak menetap di panti dan lebih memilih pulang pergi setiap harinya. Alasannya, jika dia menginap di sana, ia akan semakin teringat dengan almarhum suaminya. Oma Tuti memiliki 4 anak, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Anak-anaknya telah sukses di bidangnya masing-masing. Ada yang menjadi dosen, ada pula yang berprofesi sebagai dokter. Cucu-cucunya juga berhasil dalam pendidikan dan karir mereka, sehingga bisa dikatakan bahwa Oma Tuti berasal dari keluarga yang berkecukupan. Dari hasil observasi, rata-rata penghuni Rumah Lansia Bahagia berasal dari keluarga dengan ekonomi yang baik. Kebanyakan dari mereka dititipkan di panti karena anak-anak mereka bekerja di luar negeri dan di luar kota. Oleh karena itu, mereka tidak ingin disebut dititipkan atau dibuang karena mereka membayar cukup mahal untuk tinggal di sana. Selain itu, kami juga menanyakan kepada Oma Tuti bahwa mengapa ia tidak memilih untuk tinggal bersama anak-anaknya. Dengan penuh keyakinan, Oma Tuti menjawab bahwa ia lebih senang menikmati hidupnya sendiri. Menurutnya, ia merasa lebih bahagia ketika bisa menjalani kehidupan secara mandiri. Nah, saat ini Oma Tuti tinggal di sebuah kos-kosan yang ternyata merupakan miliknya sendiri. Oma Tuti lebih memilih tinggal di kos-kosan karena keberadaan para penghuni kos lainnya membuat suasana menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Kehadiran anak-anak kos tersebut membuat hari-hari terasa lebih berwarna dan tidak sepi. Dalam kesehariannya, Oma Tuti memiliki rutinitas yang cukup teratur.
Setiap harinya mulai dari Senin hingga Minggu, ia pergi ke rumah lansia bahagia sejak pagi hingga pukul 12 siang. Nah, setelah itu ia kembali ke kos untuk menikmati waktu luangnya dengan cara yang Oma Tuti sukai. Dengan menjalani pola hidup seperti ini, Oma Tuti merasa lebih bebas dan bahagia dalam menghabiskan masa tuanya. Setiap harinya di rumah lansia bahagia, Oma Tuti mengikuti berbagai kegiatan yang membuatnya tetap aktif dan bahagia. Oma Tuti rutin mengikuti senam bersama oma-oma dan opa-opa yang lainnya, mengaji, terus melakukan senam otot otak. Lalu semua kegiatan produktif ini membuatnya merasa lebih sehat baik secara fisik maupun mental. Nah, selain itu juga Oma Tuti juga merasa nyaman dan dekat dengan para penjaga serta penghuni lain di sana. Hubungannya yang akrab ini membuatnya selalu bersemangat untuk datang setiap hari. Jadi bagi Oma Tuti, rumah lansia bahagia bukan sekedar tempat singgah, tetapi juga rumah kedua di mana ia bisa berbagi kebahagiaan dan menikmati masa tuanya dengan penuh keceriaan. Kami juga menanyakan kepada Oma Tuti tentang perasaannya saat ditinggalkan oleh suaminya. Dengan penuh ketulusan, Oma Tuti mengakui bahwa kehilangan pasangan hidup adalah hal yang sangat menyedihkan. Namun, cara Oma Tuti mengatasi kesedihannya adalah dengan selalu bersyukur dan beristighfar. Menurutnya, setiap manusia pasti memiliki rasa marah, cemas, dan takut. Namun dengan terus beristighfar dan menerima setiap ketetapan hidup dengan hati yang lapang, ia mampu menjalani hidup tanpa terlarut dalam kesedihan. Sikap ini menjadi prinsip hidupnya, terutama karena Oma Tuti juga memiliki riwayat penyakit jantung. Ia menyadari bahwa terlalu sering marah atau emosi berlebihan dapat memicu kambuhnya penyakit tersebut. Oleh karena itu, ia selalu berusaha menjaga ketenangan hati dengan banyak beristighfar agar pikiran tetap damai dan kesehatannya tetap terjaga. Selanjutnya, hal baik yang kita dapat setelah kita melakukan observasi yaitu kita jadi lebih memahami karakter orang tua, terutama seorang ibu. Mau seramai apapun sekeliling kita, tapi kalau orang yang tercinta udah gak ada, rasanya tetap hampa. Dan kemarin juga Bu Tuti berkata kepada kita, kunci hidup bahagia itu ialah perbanyak bersyukur, perbanyak beribadah kepada Allah, dan perbanyak istighfar. Dan untuk kendalanya, yaitu hanya saat diperizinan aja karena cukup sulit untuk menghubungi pihak sana. Sekian dari kelompok 8, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.